Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya, teman-teman Prodi Hukum. Dengan saya Meliana Damayanti. Hari ini kita akan bahas hukum pidana di pertemuan terakhir kita di semester ini dengan judul perkembangan hukum pidana. Ini bagian kedua ya, setelah kemarin saya sudah jelaskan tentang materi perkembangan hukum pidana di part pertama. Seperti biasa, saya persilahkan teman-teman untuk berdoa di posisinya masing-masing, dan kita mulai materi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada dua konten atau dua materi yang akan saya sampaikan, submateri yang saya akan sampaikan. Yang pertama adalah perkembangan hukum pidana dengan hukum adat, gitu ya. Yang jelas hukum adat yang ada pidananya. Kemudian hukum pidana dan rancangan undang-undang KUHP. Ya. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Ya, setelah kita tahu bahwa Indonesia itu punya sekian suku bangsa, gitu ya, tidak hanya 1, 2, 3, tetapi sampai dengan ribuan, gitu ya, dengan pulaunya sampai 17.500 pulau, cukup banyak. Nah, masyarakatnya pun sudah pada tataran sampai dengan 250 juta orang, gitu ya, 250 juta orang, dan kita masih di posisi 5 terbesar yang terbanyak penduduknya di dunia. Nah, seperti sebuah adegium itu sebuah peribahasa yang disampaikan oleh Cicero, mengatakan bahwa hukum itu hidup dalam masyarakat, atau dalam bahasa Latinnya ubi societas ius, gitu ya. Hukum hidup dalam masyarakat. Nah, nanti kita lihat nih, dengan adat yang banyak tentu saja memberikan banyak warna dalam hukum pidana di Indonesia secara nasional. Nah, mari kita lihat bagaimana sih sebenarnya hukum adat yang diatur di Indonesia. Kalau sepanjang yang saya pahami dan beberapa literatur yang saya lihat, hukum adat kita belum bersifat seperti nasional. Belum juga ada hakim yang mampu ditunjuk sebagai hakim hukum adat. Di beberapa negara itu sudah mulai menerapkan hal tersebut, karena memang hakim adat itu diperlukan, gitu ya, untuk unifikasi, menyatukan, gitu ya, dari universal itu menjadi unifikasi, gitu ya, menyatukan dengan poin-poin yang bisa menjadi benang merah antara satu adat dengan adat yang lain. Baik, kita lihat prolognya ya. Di daerah yang masyarakatnya masih dipengaruhi oleh alam sekitar yang magic religius dan memiliki sifat kedaerahan yang kental, maka sumber hukum yang diakui di lapangan hukum pidana adalah hukum pidana adat. Ya, jadi di beberapa daerah yang dia masih punya hubungan yang sangat erat dengan lingkungannya dan masih mempercayakan adanya hukum karma dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini yang berlaku adalah hukum pidana adat. Contohnya misalnya di suku Samin. Suku Samin itu suku yang menurut kita lugu, tetapi mereka memegang adat yang luar biasa rigid ya, ketat, gitu ya. Jadi suku Samin ini ketika mereka dikunjungi oleh orang-orang luar dari suku Samin, itu mereka welcome, gitu ya.
Tetapi kalau misalnya barang kita tertinggal, misal contoh kecil itu kacamata gitu ya, kemudian permen gitu ya. Kadang ketika kita berkunjung kita lupakan taruh di mana gitu ya. Nah, itu nanti sama penduduk daerah Samin itu barang-barang tersebut akan dikembalikan kepada si empunya gitu ya. Maaf, ini punya Anda tertinggal, silahkan diambil. Nah, kalau kita bilang jauh banget gitu ya, Uber kita misalnya kita udah jauh, terus dia mencoba mengejar kita gitu ya, sampai kita lihat ini posisi rumah dengan tempat kita sudah meninggalkan tempat tersebut sudah cukup jauh gitu ya. Nah, ternyata dia kembalikan gitu ya, karena dia memahami bahwa ketika barang tersebut tidak dikembalikan maka akan berdampak karma yang dia terima gitu ya. Maka itulah kemudian mereka melakukan hal tersebut terus menerus gitu ya, karena masih ada kepercayaan magic religius dan kedaerahan yang kental. Nah, pada asasnya terminologi hukum adat itu berasal dari kata rah, adat rah gitu. Rah itu hukum yang dipergunakan oleh Snoeck-Horgen yang dipakai juga sebagai teknis yuridis oleh Van Vollenhoven ya. Nah, sistem hukum pidana adat telah ada sebelum hukum pidana diberlakukan dan masih tetap ada di Indonesia. Sistem hukum pidana ada juga yang berpatokan pada hukum adat yang ada di daerah masing-masing di wilayah Indonesia. Ya, jadi ada yang tetap dia berpatokan pada hukum adat yang ada di masyarakatnya. Misalnya tadi ya, contoh yang pernah saya utarakan itu ketika misalnya di Papua satu suku terbunuh oleh suku yang lain, maka suku B lah contohnya oleh suku B, suku A terbunuh oleh suku B, maka setelah disidangkan gitu ya, orangnya sudah kena hukuman misalnya hukum nasional gitu ya, tetapi masyarakatnya nih belum tenang gitu walaupun dia sudah dihukum, karena ada sanksi yang kemudian diperlukan untuk menenangkan kedua suku tersebut, yaitu dengan memberikan sumbangan sebanyak atau membayar dendanya sebanyak 100 ekor babi gitu ya. Jadi itu yang menenangkan gitu ya, menurut mereka di hukum adat Papua, bahwa untuk menenangkan masyarakat ya dengan membayarkan denda sejumlah 100 ekor babi. Secara material, hukum pidana adat telah diterapkan dan dituangkan dalam peraturan tertulis, yaitu dalam bisa dilihat dari Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 51. Nah, secara formi ya, jadi secara isi memang sudah beberapa yang diterapkan gitu ya terkait hukum pidana adat, tetapi secara formil hukum pidana adat belum diatur dalam satu aturan yang baku, di mana tata cara beracaranya belum teratur dalam hukum positif Indonesia dan secara formal tidak diakui atau tidak diatur dalam hukum acara dalam Undang-Undang Acara Pidana Nomor 8 Tahun 81, yaitu tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, sekarang mari saya ajak gitu ya untuk teman-teman memahami gitu ya perbedaan-perbedaan yang terjadi antara KUHP dengan hukum adat. Ada beberapa kriteria, saya angkat paling tidak ini ada 4 kriteria gitu ya. Jadi yang pertama terkait sistem peradilannya. Nah, kalau sistem peradilan berdasarkan KUHP tertutup, maksudnya sesuai dengan yang sudah disepakati oleh undang-undang tersebut. Misalnya terkait pasal 338 yaitu pasal pembunuhan,
barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain gitu ya. Nah, maka ini sesuai dengan definisi orang tersebut ketika dia melakukan kejahatan, sudah sesuai belum gitu ya, dia menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi kalau di hukum adat, dia sistem peradilannya terbuka, artinya banyak sekali masukan-masukan gitu ya terkait satu tindakan itu salah atau benar gitu ya, ukuran salah atau benar atau yang menjadi patokannya itu kadangkala berubah. Kemudian untuk kategori kedua itu terkait definisi perbuatan salah dan mendapatkan perlindungan hukum. Jadi kalau hukum pidana itu melihat adanya dolus, kesengajaan ataupun culpa, adanya kelalaian. Kalau ada kesengajaan jelas itu akan dihukum gitu ya. Atau kelalaian yang menyebabkan orang lain itu menderita gitu ya. Kelalaian misalnya kita punya mobil gitu ya. Punya mobil kemudian kita parkir nih. Tapi parkirnya itu pas rumah kita itu posisinya menurun gitu ya. Kita parkir di luar posisinya menurun. Nah, kita lupa untuk ngerem tangannya itu lupa dibuat netral gitu ya, atau digunakan gitu ya untuk menyetop ban kita, dan kita tidak menggunakan pengganjal gitu ya, pengganjal ban di belakang. Nah, itu ada kalanya mobil itu bisa mundur gitu ya karena rem tangannya lepas gitu ya. Jadi dia turun otomatis. Nah, ternyata di bawah jalan itu ada rumah yang langsung ya, dari rumah atas itu turun gitu ya mobilnya, nah kena langsung rumah. Nah, ini masuk dalam kelalaian, itu pun kena pidana gitu ya, karena kelalaian harus membayar kerugian. Kemudian juga terkait perlindungan hukum itu dalam KUHP ya semua orang dipandang sama gitu ya, dipandang sama di hadapan hukum. Sementara di hukum adat dia tidak melihat kesengajaan atau culpa, melainkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Kemudian juga terkait delik, adanya pertentangan antara delik itu dan masyarakat gitu ya. Kalau masyarakatnya bilang nggak boleh, ternyata deliknya tidak terpenuhi, ya tetap aja gitu harus digunakan pandangan-pandangan yang ada di masyarakat. Kemudian kepala suku itu boleh melindungi orang-orang yang dianggap bersalah. Kalau orang bersalah itu kemudian ke rumah Pak Lurah gitu ya, Pak tolong lindungi saya gitu ya. Nah, itu boleh, nggak boleh artinya nggak boleh diapa-apain dulu sampai ada hukum yang bisa dengan clear, dengan jelas gitu ya, menghukumi dia sesuai dengan hukum adat. Kemudian pertanggungjawaban kesalahan. Nah, semua orang yang dianggap mampu kalau dalam KUHP wajib bertanggung jawab. Tetapi kalau di hukum adat itu baik dia berakal sehat atau tidak sehat akan dikenai hukuman. Dan juga terutama yang tidak sehat itu dikurangi gitu ya. Walaupun nggak sampai lepas tetapi dikurangi, ya tetap aja dihukum gitu ya. Kemudian juga dilihat kalau di hukum adat itu status sosialnya. Semakin tinggi seseorang, maka seharusnya dia tidak memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat, sehingga ketika seseorang yang punya jabatan sosial yang tinggi, maksudnya jabatan sosial yang tinggi itu dia guru, dia dosen, dia pejabat negara gitu ya. Nah, kemudian dia memberikan contoh yang buruk, maka dia akan mendapatkan sanksi yang lebih berat dibandingkan orang-orang biasa. Kemudian terkait implementasinya, KUHP sekali lagi dia adalah hukum yang baku, jadi harus sesuai dengan undang-undangnya. Sementara dalam hukum adat
implementasinya itu diberatkan atau didasarkan pada asas kekeluargaan, kedamaian, kerukunan, dan rasa keadilan dengan ukuran yang tidak baku. Jadi dia fleksibel, bisa berubah-ubah sesuai dengan ukuran yang ada di masyarakat. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian sekarang kita lihat di perkembangan hukum pidana dalam rancangan undang-undang KUHP. Jadi sebenarnya rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana itu sudah dilakukan di tahun 1990 sampai dengan sekarang gitu ya. Prosesnya lama dan akhirnya sempat digulirkan, tetapi terlalu banyak kontroversi yang akhirnya tidak jadi diundangkan gitu ya. Dan ini masih dalam taraf penggojlokan yang luar biasa terkait rancangan undang-undang KUHP, karena banyak sekali pasal-pasal yang pasal karet gitu ya. Pasal karet itu maksudnya pasal yang nggak bisa digunakan oleh semua orang, dia akan digunakan sesuai dengan persepsinya orang yang memiliki interpretasi tertentu gitu ya. Jadi itu yang disebut pasal karet. Kemudian yang terbaru kemarin tidak dimasukkannya kekerasan dalam seksual gitu ya. Undang-undang kekerasan seksual itu juga ditolak. Anggapannya kan ingin dibuat dengan pidana khusus gitu ya, masuk dalam kategori pidana khusus, tetapi karena banyak penolakan maka ditangguhkan gitu ya untuk diperbaiki esensi dari atau isi dari undang-undang tersebut. Nah, ini masih kita lihat berbagai rancangan undang-undang pidana adat pun telah diajukan juga dalam rancangan undang-undang KUHP tahun 2008 maupun 2010 yang masih merupakan naskah akademik, namun belum diatur secara baku dalam bagian kitab undang-undang hukum pidana. Padahal hukum adat juga menjadi salah satu pedoman masyarakat Indonesia yang terbagi dalam berbagai macam adat. Nah, secara umum pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan gitu ya. Karena memang pada hakikatnya ia merupakan bagian dari langkah kebijakan atau polisi, yaitu bagian politik hukum atau penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial. Jadi banyak yang harus dipikirkan, harus disinergikan gitu ya untuk bisa membuat peraturan hukum khususnya hukum pidana yang mampu mengcover semua kepentingan. Nah, di dalam kebijakan polisi ini atau kebijakan hukum pidana ini terkandung pula pertimbangan nilai. Yang karena itu pembaharuan hukum pidana harus berorientasi juga pada pendekatan nilai. Kita lihat lagi tentang lebih dalam gitu ya, tentang sudut pendekatan kebijakan. Pertama, sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian untuk mengatasi masalah sosial. Jadi dia harusnya menjadi tool of social engineering. Dia bisa mampu merekayasa masyarakat gitu ya, melakukan perubahan-perubahan agar masyarakat menjadi lebih baik dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional seperti kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sebagai bagian dari kebijakan kriminal. Pembaharuan hukum merupakan bagian dari upaya perlindungan kepada masyarakat gitu, agar tidak terlalu banyak tindak pidana yang ada di masyarakat dan mampu melakukan preventif maupun represif terhadap tindakan-tindakan pidana. Yang ketiga, terakhir gitu ya, sebagai upaya
dari kebijakan penegakan hukum adalah pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum atau legal substance dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Nah, ini udah kita lihat implementasi hukum pidana itu udah sampai mana gitu ya. Udah bisa mengcover hukum-hukum baru yang ada atau tindakan pidana yang baru atau enggak gitu ya. Misalnya kayak kemarin terkait John Kay gitu ya, apakah sudah dibutuhkan undang-undang baru terkait organisasi yang masuk dalam gangster gitu ya, ataukah dicukupkan dengan bahasan terhadap pasal yang terkait premanisme gitu ya. Apakah premanisme saat ini undang-undangnya itu cukup mengcover segala kerusakan yang terjadi ataupun akibat-akibat terjadi karena tadi premanisme tadi gitu ya. Nah, ini juga menjadi rangkaian gitu yang harus diperhatikan. Atau yang terkait orang Amerika itu ya, orang Amerika yang kemarin saya contohkan ya, terkait Madeleine itu, apakah dia layak disebut sebagai prostitusi anak atau memang prostitusi yang menjurus pada prostitusi remaja gitu ya, yang memang ini dilarang dalam hukum Indonesia. Kiranya itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan gunakan forum dan teman-teman boleh saling menanggapi gitu ya, untuk menjawab segala pertanyaan teman-teman semua. Baik, itu saja dari saya. Jika ada yang belum dipahami silahkan didiskusikan, kita diskusikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.